dari kelompok 3 akan memberikan video penjelasan mengenai pembelajaran statistika. Perkenalkan, nama saya Mardhani Wasina Pitukul, absen 17. Perkenalkan, nama saya Eliza Cerni Pratiwi dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Raisa Nuradifa dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Deswati Afriani dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Sarne Biasaki dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Rati dari absen 28. Selamat menyaksikan. Jadi kita akan mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Yang pertama ada uang saku dengan 10.000. Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4. Di data kelompok, di frekuensi uang saku 10.000 yaitu ada 4. Lalu ada yang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di data kelompok uang saku 15.000 terdapat frekuensi yaitu 10. Lalu 17 frekuensi dengan 1. Lalu 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di data kelompok uang saku 20.000 terdapat 10. Lalu di 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di data kelompok uang saku 25 terdapat frekuensi 6. Lalu ada 30, hanya 1. Jadi data kelompoknya di frekuensi 30 terdapat 1. Lalu 35, 1, 2, 3. Di uang saku 35 terdapat frekuensi 3. Lalu di 50, di data kelompok uang saku yang 50 frekuensinya 1. Total dari data kelompok yang ditemukan jumlahnya 36. Jadi kita akan membuat diagram hasil diagram lingkarannya. Di sini kita sudah menemukan data kelompoknya. Uang saku dengan frekuensinya. Yang pertama uang saku 10.000 dengan frekuensi 4. Di data diagram batangnya 10.000 ada di angka 4, bentuknya seperti ini. Lalu yang lingkarannya yang 10.000 bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada 15.000 dengan frekuensi 10. Diagram batangnya seperti ini, 15 dengan bentuknya di angka 10. Lalu diagram lingkarannya di angka 15 bentuknya seperti ini. Lalu di uang saku 17.000 dengan frekuensi 1, bentuk diagram batangnya 1, ada di angka nomor 1. Lalu di diagram lingkarannya 17 seperti ini. Lalu di uang saku 20.000 dengan frekuensi 10, ini yang di diagram batangnya terdapat di angka 10. Jadi kita buat diagramnya di angka 10. Lalu di diagram lingkaran kita buatnya di lingkarannya bentuknya seperti ini. Lalu di angka 25 terdapat frekuensinya yaitu 6. Dan bentuk diagram batangnya di angka 25 yaitu adalah angka 6. Lalu diagram lingkarannya angka 25 bentuknya seperti ini. Kemudian di angka 30.000 dengan frekuensi 1, bentuknya di diagram batang seperti ini ya. Lalu di diagram lingkaran bentuknya juga seperti ini. Kemudian di uang saku 35.000 terdapat frekuensi 3. Di diagram batangnya terdapat seperti ini bentuknya 3. Lalu di diagram lingkarannya bentuknya seperti ini. Lalu yang terakhir uang sakunya itu terdapat 50 dengan frekuensi 1. 50-nya dibentuknya seperti ini, di angka 1, dan kemudian diagram lingkarannya 50 bentuknya seperti ini. 3. Lalu kita akan menemukan diagram garisnya. Di sini sudah ada data kelompoknya, uang saku dengan 10.000 dengan frekuensi 4. Diagram garisnya seperti ini ya teman-teman, ada di angka 4. Lalu di angka 15, diagram garisnya itu ada frekuensi dengan 10, di angka 10. Bentar ya teman-teman, saya lagi dulu. Lalu di 17.000 frekuensinya 1. Lalu di angka 20.000 dengan frekuensi 10. Kemudian ada di 25 dengan frekuensi 6. Lalu kemudian ada di 30.000 frekuensinya 1. Kemudian 30.000
frekuensinya 3. Kemudian yang terakhir uang saku 50.000 frekuensi 1. Nah, ini sudah jadi diagram garisnya, tinggal kita tarik saja diagram garisnya agar terbentuk garis ini. Oke, teman-teman, itu penjelasan tentang diagram garis. Terima kasih. 3. Selanjutnya ada mean. Rumus dari mean adalah X bar sama dengan sigma F dikali I dibagi sigma F. Di bawahnya ada X bar sama dengan 741 dibagi 36. Nah, 741 dari FI dikali XI dan jumlahnya. Nah, 36 dari jumlah semua FI. Nah, 741 dibagi 36 hasilnya jadi 20,58. Nah, selanjutnya kita akan mencari median dengan rumus ME sama dengan TB ditambah buka kurung N per 2 dikurang FK per FME tutup kurung dikali P. ME sama dengan TB-nya 16,5. Kenapa 16,5? Karena sebelum mencari median di dalam rumus ini kita harus mencari data keberapa dulu yang akan kita hitung, yaitu menggunakan rumus ME sama dengan 1 per 2 tutup buka kurung N tutup kurung sama dengan 1 per 2 buka kurung 36 tutup kurung sama dengan hasilnya 18. Berarti kita menghitung median dari data ke-18. Data ke-18 itu ada di kelas kedua di interval 17 sampai 23. Lalu setelah ketemu TB-nya 16,5 ditambah buka kurung 18 dari 36 per 2 dikurang FK 14 per 11 tutup kurung dikali 7. ME sama dengan 16,5 ditambah 4 per 11 dikali 7. ME sama dengan 16,5 ditambah 2,54. ME sama dengan 19,04. Nah, selanjutnya ada modus. Sebelum itu kita harus mencari D1 dan D2-nya. D1 itu frekuensi setelah kelas modus dikurang sebelum kelas modus. D2 frekuensi kelas modus dikurang setelah kelas modus. Nah, jadi di sini ada D1 sama dengan 14 dikurang 0 sama dengan 14. Dari ini 14 karena nggak ada atasnya jadi dikurang 0, hasilnya 14. Sedangkan D2 sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 3. Itu dari 14 dikurang 11. Jadi hasilnya 3. Nah, sekarang masuk ke rumus modus. Rumus modus adalah sama dengan TB tambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung P. Jadi modus sama dengan 9,5 ditambah buka kurung 14 per 14 tambah 3 tutup kurung 7. 9,5-nya itu dari ini 10 dikurang 0,5. Sedangkan 14 dari D1. Nah, ini juga 14 D1 ditambah D2-nya 3. P-nya itu 7. Jadi modus 9,5 ditambah 14 per 17 7. 14 ditambah 3 jadi 17. Nah, modusnya 9,5 ditambah 98 per 17. 14 dikali 7 hasilnya 98. Nah, modusnya 9,5 ditambah 5,76. Dari 98 dibagi 17. Jadi hasil modusnya adalah 15,26. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 1. Sebelum mencari kuartil 1, kita harus mencari tahu pada data keberapa kuartil tersebut terdapat. Jadi rumusnya adalah sama dengan 1/4N. 1/4N, N itu sama dengan banyaknya jumlah data, yaitu 36. 1/4 dikali 36 hasilnya 9, yaitu Q1 berada pada data ke-9. Data ke-9 berada pada kelas ke-1 atau interval 10 sampai 16. Jadi, dapat ditemukan Q1-nya. Q1 sama dengan TB plus 1/4N dikurang FK per F Q1 tutup kurung P sama dengan 9,5. 9,5-nya dari mana? Yaitu didapat dari 10 dikurang 0,5. Kita lanjut, 9,5 ditambah 9 kurang 14 per 14 dikali 7. Lanjut,
9,5 ditambah min 5 per 14 dikali 7. 9,5 tambah min 2,5, yaitu hasil akhirnya adalah 7. Selanjutnya kita akan mencari kuartil kedua. Sebelum itu kita harus mencari data keberapanya. Jadi 1/2 buka kurung N tutup kurung. Nah, 1/2 buka kurung 36 tutup kurung hasilnya 18. Jadi Q2 berada pada data ke-18. Data ke-18 berada pada kelas kedua, interval 17 sampai 23 yang ini. Nah, habis itu kita masukin rumus Q2-nya. Jadi dapat ditemukan Q2 sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK per FQ2 dikurung P. Nah, TB-nya itu dari 17 dikurang 0,5, hasilnya 16,5. Nah, jadi 16,5 ditambah 18 dikurang 14 per 11. 14-nya itu dari yang ini dan 11-nya dari yang ini. Ditutup 7. Nah, 16,5 ditambah 4 per 11 dikurung 7. Jadi 18 dikurang 14 hasilnya 4. Nah, 16,5 ditambah 28 per 11. 4 kali 7 hasilnya 28. Jadi 16,5 ditambah 2,54. 28 dibagi 11. Hasil dari kuartil 2 yaitu 19,04. Selanjutnya kita akan mencari kuartil ketiga. Sebelum itu kita harus mencari kuartil ketiga ada di data keberapa. Jadi rumusnya 3/4 buka kurung N tutup kurung 3/4 buka kurung 36 tutup kurung hasilnya 27. Jadi Q3 berada pada data ke-27. Data ke-27 berada pada kelas ketiga, interval 24 sampai 30 kayak gini. Jadi dapat ditemukan Q3-nya itu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N kurang FK per FQ3 P. 23,5 ditambah 27 dikurang 25 per 7. 23,5 itu dari 24 dikurang 0,5, hasilnya 23,5. Sedangkan 27 itu dari 3/4 N. Nah, 25 ini dari 14 ditambah 11. 7-nya ini dari yang di data ketiganya. 23,5 ditambah 2/7 tutup kurung 7. 27 dikurang 25 jadi hasilnya 2. 7 dicoret, jadi 23,5 tambah 2. Hasil dari kuartil 3 itu 25,5. Selanjutnya ada rataan kuartil, di mana rumus rataan kuartil yaitu 1/2 dikali Q1 ditambah Q3 sama dengan 1/2 diketahui Q1-nya udah didapatkan yaitu 7 dan Q3-nya yaitu 25,5 sama dengan setengah atau 1/2 dikali 32,5 sama dengan hasilnya 16,25. Selanjutnya kita masuk ke rumus yaitu D5 sama dengan TB ditambah 5/10 dikali N dikurang FK dibagi FD dikali P. Nah, D5 sama dengan 16,5 itu dari 17 dikurang 0,5, hasilnya 16,5 ditambah 5/10 dikali 36 dikurang 14 dibagi 11 dikali 7. Nah, hasilnya D5 sama dengan 16,5 ditambah 18 kurang 14 dibagi 11 dikali 7. Nah, hasilnya D5 sama dengan 16,5 ditambah 28 per 11. Yang bawahnya jadi D5 sama dengan 16,5 ditambah 2,54. Hasil D5-nya adalah 19,04. Selanjutnya ada persentil 30. Pertama kita nyari letak persentil 30 terlebih dahulu, yaitu dengan 30/100 dikali N, 30/100 dikali 36. 36 adalah data keseluruhan yang ada. Lalu hasilnya 10,8. 10,8 terdapat pada interval 10 sampai 16. Lalu dimasukkan ke dalam rumus P30 sama dengan TB ditambah 30/100 dikali N dikurang FK per FP dikali P sama dengan 9,5. 9,5 didapat pada interval 10 sampai 16 yaitu 10 dikurang 0,5.
ditambah 30/100 dikali 36 yaitu hasil keseluruhan dikurang 0 karena di atas interval 1 tidak ada interval lagi, dibagi 14 dikali 7. 9,5 ditambah 10,8 dikurang 0 per 14 dikali 7. 9,5 ditambah 75,6 dibagi 14. 9,5 ditambah 5,4 sama dengan 14,9. Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata. Rumusnya itu SR sama dengan sigma FI dikali buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung per sigma FI. SR sama dengan minus 33 per 36. SR sama dengan minus 0,916. Kalau dibulatkan jadinya minus 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa simpangan rata-rata dari semua data adalah minus 1. Selanjutnya kita akan mencari ragam variasi. Rumus ragam variasi adalah 1/2 dikali Q1 ditambah Q3 sama dengan 1/2 dikali Q1-nya 7 tambah Q3-nya 25,5 sama dengan 1/2 dikali 32,5. Hasil akhirnya adalah 16,25. Jadi ragam variasinya adalah 16,25. Yang selanjutnya ada simpangan baku yaitu S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurang X pangkat 2 per N sama dengan 2389 per 36 yaitu data keseluruhan, yaitu hasilnya akar 66,36. Teman-teman, jadi kita akan menjelaskan mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Yang pertama itu kita banyak datanya itu sebesar 36. Jangkauan atau istilahnya J sama dengan X max dikurang X min. X max ini diambilnya dari data terbesarnya yaitu 50 dikurang 10 ini dari data terkecilnya. 50 dikurang 10 sama dengan hasilnya 40. Selanjutnya kita akan menghitung banyak kelas atau disebut dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 36. Log 36 ini hasilnya dari keseluruhan jumlah data sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dalam kurung 1,55 tutup kurung, jadi 1,55 ini dari dapatnya dari log 36 ditambah 1 tambah 5,1 sama dengan hasilnya 6,1 lalu dibulatkan menjadi 6. Kemudian panjang kelas akan disebut dengan C sama dengan J dibagi K. J itu adalah jangkauan dan K itu banyaknya kelas sama dengan 40 dibagi 6. Hasilnya 6,6 lalu dibulatkan menjadi 7. Dan inilah yang hasil keseluruhan caranya. Dapatnya data kelompoknya seperti ini ya teman-teman. Kasih. Jadi itu dia penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.